Hari ke-6 dari challenge 30 hari jadi orang yang lebih baik. Hari ini tanggal 17 Desember. Terus juga seperti biasa kita ngebahas 3 hal. Pertama, gimana caranya jadi pria yang lebih baik. Kedua, gimana caranya jadi businessman yang lebih baik. Dan juga yang ketiga, gimana caranya jadi content creator yang lebih baik. 3 hal itu. Ya, hari ini jujur nggak banyak yang dipelajari. Hari ini capek, ada personal problem juga yang bikin kayak semalam tidur pun nggak istirahat rasanya, cukup melelahkan. Tadi di kantor juga nggak gitu produktif, nggak gitu bisa belajar. Tapi untungnya memang pagi-pagi Tuhan udah kasih banyak hikmat. Mulai dari renungan pertama itu ngingetin soal iman dan strategi. Orang labora basically, bekerja dan berdoa. Jadi di renungan itu ceritain soal Nehemia, seorang juru minuman yang tiba-tiba disuruh jadi mandor sama Tuhan bangun tembok. Nggak nyambung kan kerjaannya, nggak nyambung skill setnya, tapi panggilan Tuhan ya nggak pernah salah. Setelah Nehemia mempersiapkan diri selama 4 bulan, ketemu Raja Artasastra, terus juga ngomong segala macam, datang dengan plan yang jelas, datang dengan persiapan yang matang, Raja jadi ya udah go ahead, lanjut, semua lancar sistemnya, karena memang udah dipersiapkan sama Nehemia sedemikian rupa supaya dia pas ditanya, pas dapat kesempatan, nggak sia-sia kesempatan itu. Mirip kayak beberapa hari yang lalu yang kandungannya ngebahas soal chance, kesempatan, dan ya diingetin lagi bahwa mungkin kesempatan nggak datang 2 kali, jadi harus persiapin sematang-matang mungkin. Dan pas pagi habis renungan kan nge-scroll IG juga kayak biasa. Di salah satu konten dapet info yang bagus banget buat jadi konten kreator yang nantinya bisa ke insurance businessman juga. Karena kan saya konten kreator yang memang tujuan bikin kontennya adalah nantinya ke bisnis ya. Pengen ngegunain konten-konten dan audiens yang udah saya dapetin itu sebagai customer nantinya. Terus di situ dikasih ide untuk bikin branding dengan cara menggunakan sosial media itu sebagai reality show, seperti Kardashian punya Kardashian family. Jadi dia bawa brandingnya itu seorganik mungkin, seotentik mungkin. Nah, jelasin aja, nggak usah overselling jualan produk saya bagus, tapi lebih ke jualan gimana sih kamu ngejalanin produk itu, apa yang jadi masalahnya, kemenangan, kekalahan, kegagalan, frustasi. Jadi orang yang kesehariannya dicatat lewat sosial media tersebut dan ya ngasih tahu, oh ini loh perjalanan saya sebagai seorang ini loh perjalanan produk saya, ini loh perjalanan branding saya. Dan dari situ memang kepikiran banget gitu, banyak ide yang muncul. Cuma memang mungkin banyak constraint juga, banyak batasan juga gitu yang saya punya gitu. Saya kondisi sekarang kan masih kerja kantoran, pengennya udah full time sebenarnya ke bisnis asuransi. Cuma kan memang ada kebutuhan yang harus dipenuhi dan agak kurang bijak juga kalau misalnya saya yang kasarnya belum terlalu gimana, main cabut aja dari kantor gitu. Ada stabilitas lah yang hilang dari hidup. Memang kalau mau ngejar sesuatu harus berani, cuma harus dipikirin juga kan calculated risk-nya. Jangan sampai main terjun doang, talinya nggak keikat. Terus
Tadi saya juga jadi punya ide untuk setiap kali lagi makan siang, kan kantor saya kebetulan dekat sebuah mall gitu. Setiap kali makan siang saya mau melatih kemampuan saya untuk selling mataharinya dengan materi ini. Melatih kemampuan saya untuk jualan supaya ya semakin lancar juga sih, karena kan bisa karena biasa ya. Jadi mau setiap makan siang, buru-buru makan siang, kelarin, habis itu langsung ke mall tersebut dan cari orang-orang yang mungkin tertarik sama asuransi. Targetnya adalah pria umur 35 sampai 45 yang masih muda, eksekutif muda, gayanya oke, terlihat ada uang, terlihat itu berkeluarga, sayang istri, sayang anak, dan ya mulai prospek. Dan hari itu akan berhenti atau konsep itu akan atau tren ini akan berhenti kalau misalnya ditolak 10 kali berturut-turut, atau ada 2 orang yang lanjut gitu. Walaupun ya ujung-ujungnya ditolak, ya kalau hook pertamanya masih diterima, udah dihitung sebagai satu yang terima gitu. Harapannya sih harapannya sih juga pengen dikontenin juga gitu. Tadi rencana mau beli kamera Insta360, cuma ujung-ujungnya ya pakai yang ada dulu aja gitu kan, nggak usah buang-buang uang untuk menjalankan konsep yang masih belum matang juga. Terus juga pengennya banyak, pengen bikin kartu nama juga, dan ya itu sih. Memang sadar juga kalau buat jadi content creator dan jadi insurance businessman perlu banyak yang harus dilakukan gitu. Banyak yang harus dan juga banyak yang harus tidak dilakukan. Ini banyak yang gak fokus, banyak terdistraksi, mungkin mental sama fisik lagi gak fit juga, jadi ya banyak banget gak konsennya. Mau kerjaan tapi ngantuk tuh luar biasa menyerang, jadi berapa kali kayak nggak fokus. Terus juga pas hari ini harusnya ngedit video, tapi again rasa malasnya jadi lebih kuat daripada yang seharusnya. Jadi ya nggak banyak progres dalam hidup hari ini. Cuma dinikmatin aja dengan bikin video kayak gini, dengan tetap konsisten. Hari ini juga nyatet journaling, bersyukur sih lebih tepatnya sih, di saat waktunya masih berantakan tetap masih ada juga yang masih bisa dicapai ya. Dan ya itu aja sih yang dipelajarin hari ini. Again, ulang lagi, yang pertama buat jadi pria yang lebih baik, buat jadi anak Tuhan yang lebih baik, jangan cuma punya iman tapi juga punya strategi untuk menjalankan imannya. Kau cuma punya mimpi gede tapi mimpinya nggak ada arahnya atau nggak ada jalur kesananya, itu juga cuma omong kosong. Kedua juga, konten kreator tuh nggak perlu terlalu muluk-muluk, ceritain aja apa adanya, be otentik, dan orang juga lebih suka brand yang kayak gitu. Terutama kalau pengen nyari 1000 orang yang loyal, itu fokusnya tuh sama bukan nama marketing sama apanya, tapi lebih ke otentisitas, keaslian si konten kreator dan keaslian si brandingnya itu. Terus juga di bisnis insurance itu wajib latihan.
wajib latihan, wajib berani rekrut, harus berani ketemu orang. Karena this is people business gitu. Ketemu orang, terus juga recruiting, training. Dan ingat satu quote ini aja. Duit yang kamu inginkan itu adanya di kantong orang lain. Jadi kalau misalnya kamu nggak mau ketemu orang lain, gimana caranya kamu bisa mendapatkan hal-hal yang kamu inginkan? Ya, itu dia pelajaran hari ini. Sampai ketemu nanti di video selanjutnya. You gonna be good. Satu hari yang jelek itu bukan berarti hancur. It's a good improvement juga karena sadar, oke, hari ini nggak oke. Dan ya, besok pasti jauh lebih baik. Percayalah, dilakuin, komitmen, konsisten, dan pasti bisa. You gotta make it great because God already create you great. Bye.